Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bintang, judul materi kita kali ini adalah SOP perekrutan karyawan. Sahabat bintang, sebuah perusahaan tentu seringkali perlu melakukan perekrutan karyawan atau tenaga kerja baru, baik untuk menggantikan posisi karyawan yang telah mengundurkan diri, PHK, dan atau hal lainnya, ataupun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja demi tercapainya target cycle time. Sahabat bintang, ketika terjadi kekurangan tenaga kerja di perusahaan, maka harus segera dilakukan perekrutan karyawan agar tidak terjadi hambatan-hambatan pada proses produksi yang pada akhirnya akan mengakibatkan keterlambatan-keterlambatan. Apa yang harus dilakukan oleh suatu divisi atau bagian tertentu ketika kekurangan personil atau tenaga kerja? Mari kita lihat langkah-langkah yang terdapat pada SOP perekrutan karyawan baru. Secara prosedur umum, SOP ini tujuannya adalah menjelaskan kegiatan untuk memastikan perekrutan sesuai kebutuhan dan kualifikasi standar sinar bintang. Flowchart-nya seperti ini. Prosesnya cukup panjang. Dan agar lebih mudah difahami, kita akan membaginya menjadi dua fase atau tahapan. Tahap yang pertama yakni permintaan tenaga kerja, dan tahap yang kedua yakni perekrutan tenaga kerja. Baik, kita akan memulai dari tahap pertama, yakni permintaan tenaga kerja. Tahapan ini akan dimulai dari PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Ketika ada permintaan tenaga kerja, baik dari kepala bagian dan atau divisi-divisi tertentu, maka PPIC membuat perencanaan perekrutan karyawan sebagaimana yang dibutuhkan perusahaan. Dan yang kedua, pengajuan permintaan tenaga kerja atau penambahan karyawan mengacu kepada metode line balancing sesuai perhitungan PPIC atas demand atau permintaan target output dari pusat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka PPIC mulai mengisi form permintaan tenaga kerja. Formatnya seperti ini. Dan mengenai cara pengisian form permintaan tenaga kerja, telah kami buatkan video khusus tentang cara pengisian form permintaan tenaga kerja. Baik, kita lanjutkan. Setelah form permintaan tenaga kerja diisi oleh PPIC, maka selanjutnya diserahkan kepada SDM untuk dilakukan analisa. Dan berdasarkan analisa, maka SDM memutuskan apakah akan ditunda atau diterima. Dan jika memutuskan diterima, maka form analisa diserahkan kepada pimpinan perusahaan. Selanjutnya, pimpinan perusahaan yang akan memutuskan apakah ditunda atau diterima. Dan jika pimpinan perusahaan memutuskan diterima, maka selanjutnya pimpinan menugaskan SDM untuk membuka lowongan kerja. Dengan demikian, tahap permintaan tenaga kerja dapat dinyatakan telah selesai. Oke sahabat bintang, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Dan mengenai cara pengisian form permintaan tenaga kerja, silahkan klik link videonya di deskripsi video ini. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang SOP perekrutan karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.